Halo Kak, apakah bisa perkenalan dulu? Boleh, kenalin, nama aku Maria Dinopanca dari Matematika Angkatan 2023. Baik, apakah sebelumnya Kakak pernah ikut organisasi? Sejauh ini belum. Baik, kalau dengan Kakak organisasi kampus, hal pertama apa yang muncul di pikiran Kakak dan kenapa? Mungkin kalau dengar organisasi kampus yang pertama kali sih mungkin itu ya bisa meningkatkan hard skill sama soft skillnya. Karena kenapa? Karena itu memang butuh buat di kehidupan kita sehari-hari, apalagi di masa depan. Baik, dari 1 sampai 10, seberapa penting organisasi bagi mahasiswa FMIPA secara umum bagi Kakak? Menurut aku 7,5 karena ada sebagian besar mahasiswa yang berpikiran mungkin ningkatin IPK lebih penting daripada berorganisasi. Juga ada yang berpikiran mending ikut organisasi aja bisa ningkatin hard file sama soft skillnya itu. Oke, baik. Untuk apa alasan utama Kakak tertarik atau tidak tertarik untuk ikut organisasi di FMIPA? Mungkin kalau aku bukan tidak tertarik, tapi karena aku ya memang kurang bisa bagi waktu, jadi makanya gak ikut organisasi. Mungkin itu. Baik. Menurut Kakak, apa sih manfaat paling besar dari berorganisasi? Manfaat paling besarnya seperti yang aku katakan tadi, itu bisa ningkatin hard skill sama soft skill kita, terus bisa dapat pengalaman baru, nambah relasi, dan sebagainya. Baik. Menurut Kakak, apa sih hambatan paling besar bagi mahasiswa yang tidak ikut organisasi? Apakah waktu, ataukah lingkungan, atau faktor lainnya? Yang tidak ikut organisasi. Ya, hambatan paling besar, faktor yang paling besar kenapa tidak ikut organisasi? Mungkin ya itu yang pertama, yang kasusnya seperti kayak aku yang gak bisa bagi waktu. Terus mungkin yang kedua, mungkin karena orang Malang terus jauh rumahnya, mungkin bisa itu. Terus yang ketiga ya mungkin dari kesehatan, ya mungkin kesehatan. Kalau kesehatannya memang sudah kondisi memburuk, berarti itu kayak misalnya punya penyakit bawaan, kadang itu juga bisa jadi alasan gak ikut organisasi. Oke, baik. Menurut Kakak, apakah berorganisasi berkaitan dengan pembentukan nilai kewarganegaraan? Kayak tanggung jawab atau disiplin? Menurutku iya, karena dari organisasi kan kita bisa belajar bagaimana bertanggung jawab terhadap suatu proker atau suatu tanggung jawab posisi yang kita ambil di organisasi tersebut. Oke, baik. Kalau mahasiswa tidak ikut organisasi, menurut Kakak nilai kewarganegaraan apa yang paling berdampak? Menurutku paling hanya kurang pengalaman ya, mungkin kalau memang tidak ikut organisasi. Tapi sebaliknya malah kalau yang biasanya nggak ikut organisasi itu mungkin kayak kerja atau freelance gitu, itu bisa nambah pengalaman, bisa larinya ke situ gitu. Oke, baik. Sebagai penutup, menurut Kakak apa yang perlu diperbaiki dari organisasi FMIPA agar lebih banyak peminatnya? Mungkin kalau dari aku bisa bisa apa lagi ya, kayak promosi lagi, terus ningkatin gimana kayak nyakinin adik tingkat kalau organisasi tuh punya ini, skillnya ini, nanti bisa ini kedepannya, nanti keluar dari organisasi tuh gini gitu. Oke, baik. Mungkin segitu dulu Kak pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya ya Kak. Iya, sama-sama. Oke, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akom dari Prodi Matematika Angkatan 24 dan mengambil mata kuliah Kewarganegaraan untuk kelas B dan mewakili kelompok 1 untuk mewawancari atas nama siapa? Ezra dari LPM Basic, Lembaga Pers Mahasiswa Basic, yaitu lembaga pers yang ada di Fakultas MIPA UB. Dan di sini kami akan mengangkat masalah tentang keorganisasian, lebih tepatnya tentang sepinya organisasi. Dan kami mendapati Kak Ezra sebagai salah satu anggota yang ada di LPM Basic karena terkenal akan sepinya gitu. Oke, untuk pertanyaan pertama sebelum kita bahas tentang organisasi dan sepinya, kita pengen pertanyaan yang dasar dulu deh. Menurut Kak Ezra, ketika dengar LPM organisasi kampus, apa sih yang ada di benaknya?
Kalau menurut aku sendiri ya, organisasi kampus itu sendiri itu kayak himpunan dari orang-orang atau mahasiswa yang itu jadi tempat pengembangan diri kita itu loh. Mungkin kalau misalnya contoh di LPM Basic kan kita bergeraknya di bidang redaksi berita dan sastra gitu kan. Jadi kita mengembangkan diri di penulisan, redaksi dan lain-lain gitu. Oke. Jadi kalau menurut kamu dari 1 sampai 10 seberapa penting gitu organisasi kampus? Mungkin 8 sih ya, karena ini menurut saya itu termasuk penting, tapi tidak melebihi pentingnya dari akademik, tapi tetap penting karena di sini kita selain melatih keahlian-keahlian dari organisasi itu tadi yang saya sebutkan, juga melatih koordinasi kita dengan orang lain, bagaimana kita bekerja sama, dan juga ya bisa buat CV juga. Oke. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan yang lebih mendasar gitu. Ketika si Ezra atau Kak Ezra masuk organisasi, apa sih yang membuat tertarik? Kalau aku sendiri ya masuk LPM Basic ini sendiri tertarik karena emang dari SMA dulu udah ikut jurnalistik. Jadi emang sudah biasa sama dunia redaksi dan berita sama sastra, terus pengen dilanjutin lagi di jenjang kuliah. Masuklah ke LPM. Oke. Lanjut untuk tantangannya. Gimana sih? Kayaknya kan bakal sibuk banget. Apa aja yang menjadi tantangan selain sibuk atau apapun itu deh. Sibuk ya pasti ya tetap ada, terus harus manajemen waktu juga dan banyaknya tugas. Mungkin selain itu kalau misalnya ada organisasi tambahan juga itu juga mengganggu, sama kepanitiaan itu juga lumayan bikin sibuk juga ya. Terus mungkin kadang yang mengganggu itu adalah apabila kerjaan kita tuh sulit selesai gitu. Nah, itu juga koordinasi kita kurang, itu serius mengganggu, tapi bisa diatasi. Oke, lanjut. Kalau ini kan dalam konteks mata kuliah kewarganegaraan gitu. Ada nggak sih nilai-nilai kewarganegaraan dalam berorganisasi di kampus menurutmu? Ya tentu ada ya. Misalnya kalau kita ambil dari dasar dulu itu kan ada Pancasila, itu sila ketiga aja udah Persatuan Indonesia. Di sini organisasi itu kan juga persatuan mahasiswa kan, dan juga untuk mengembangkan diri, terus juga kemusyawarakatan itu di sila keempat. Itu juga di organisasi sendiri itu hampir semua keputusannya kita berdasarkan mufakat. Jadi sesuai lah dengan kewarganegaraan. Oke, kalau kita tarik lagi, misalkan di MIPA kan banyak ya organisasi yang tergolong sepi peminat. Anggapannya dia ada LPM Basic, terus ada Sobat, Seni Olahraga dan Bakat, serta yang udah lama hilang, dari 2 tahun yang lalu hilang, itu Teater Botak. Menurut kamu ada nggak nilai-nilai Pancasila yang mengakibatkan atau yang istilahnya selaras dengan sepinya organisasi? Menurut saya enggak, harusnya berbanding lurus, tapi mungkin bukan karena Pancasilanya ya, bukan nilai-nilai kewarganegaraannya itu sih, itu nggak ada sih. Oh, nggak ada. Oke. Yaudah deh, selanjutnya pertanyaan yang mungkin yang terakhir gitu. 2 terakhir. Apa sih yang harus diperbaiki dari sisi kewarganegaraan deh terhadap sepinya organisasi? Mungkin lebih ke menghimpun orangnya itu lebih baik lagi gitu loh. Bagaimana kita mempersatukan organisasi ini biar lebih solid lagi, biar kerjanya bisa lebih bagus lagi. Oke, apakah ada saran atau masukan sebagai penutup buat wawancara kita di hari ini? Nggak ada. Ya, oke. Terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.